di penjara, saya mengalami penganiayaan oleh para napi lain yang mereka tidak suka kepada saya. Penganiayaan semacam apa? Saya mengalami pengeroyokan sampai wajah saya babak belur. Saya mengalami dikasih makan kotoran manusia. Selama umur saya 50 tahun ini baru mengalami makan kotoran manusia. Tapi ada mujizat. Ya. Ada mujizat yang dialami oleh saya waktu itu. Saya tidak mencium rasa bau kotoran, tapi saya merasa itu kayak lumpur biasa aja, seperti itu. Cuman yang saya rasakan ini, setelah saya injak-injak dipukulin, punggung saya, tulang ekor saya patah. Jadi saya sekarang mulai pemulihan, karena saya merasa disertai Tuhan Yesus, maka kemanapun pergi saya tidak pernah merasakan ada ketakutan. Takut apa? Umur sudah tua, semua manusia akan mati. Ya, kita berserah saja kepada Tuhan Yesus. Hidupku, matiku ada di dalam Yesus. Karena hidup atau mati kita adalah milik Kristus. Saya mengalami dibina selama 4 tahun. Itu dibina di dunia ada batas waktu. Kalau dijalani misalkan putusan 10 itu dijalani, sekarang apalagi ada istilahnya program dari pemerintah. Apa itu program? Yaitu program itu pembebasan bersyarat. Seperti saya ini bebas, tapi tidak terlalu bebas, masih bersyarat. Apa syaratnya itu? Saya harus lapor setiap bulan. Saya seorang taat hukum yang dibuat oleh negara kita. Saya laksanakan setiap bulan. Apapun alasannya, saya harus melapor. Dan kemuliaan Tuhan yang saya alami adalah ketika saya di dalam tidak dicampurkan dengan napi lain, karena ada kemuliaan Tuhan. Apa itu yang diberikan kepada saya kemuliaan Tuhan? Yaitu sakit, penyakit. Itu anugerah dari Tuhan. Kenapa saya katakan sakit dibilang anugerah? Ya, kalau saya sehat dicampurkan sama napi lain. Tapi karena saya sakit, maka saya diprioritaskan tidur di klinik selama 2 tahun lebih. Memang secara manusia saya menderita sakit. Tapi saya tidak menderita karena saya dicukupkan oleh Tuhan Yesus. Segala kebutuhan Tuhan Yesus cukupkan. Saya mengalami sakit penyakit yang luar biasa, lumpuh, nggak bisa berjalan, nggak bisa berdiri.
terlentang aja selama 1,5 tahun di dalam kasur sampai punggung saya rekat ke kasur, karena di dalam itu nggak ada yang ngurus ya. Lengket, buang air di situ pakai pempres. Tak untungnya Tuhan Yesus baik, istri saya setia membawakan pempres setiap seminggu sekali, datang mengunjungi saya, membawa makanan dan membawa kebutuhan, ada tisu, ada pempres dan lain sebagainya. Menurut pandangan mata manusia, saya yang pertama akan mati. Menurut para petugas, wah, kakek ini duluan mati nih. Soalnya apa? Dilihat fisiknya, paha saja sudah tinggal tulang, dibungkus kulit segede gini nih paha. Kayak tengkorak berjalan saya, yang tadinya 80 kilo cuma ada 25 kilo, 30 kilo. Tapi setelah itu disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan, saya berdaging lagi seperti sekarang, kuat karena dalam nama Yesus. Selama saya di klinik, ada 6 orang yang meninggal. Tugas saya di situ mencet bel, pakai tongkat, karena saya juga belum bisa berjalan. Pakai tongkat sambil tidur, datanglah petugas, ada apa? Ini sebelah mati. Gitu, mati. Itu anak muda, umur 40 tahunan, 35 tahun, mati. Saya sering menghibur ada yang sakit, jangan dipikirin, pikirkan kita di dalam sekarang, kapan kita pulang. Kalau yang di luar udah biarin merdeka mereka. Kalau terlalu dipikirin, kamu akan stres. Nah, dari stres itulah yang membuat orang cepat mendekati kematian. Karena saya ingat firman Tuhan, Amsal 17 ayat yang ke-22, di situ dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh sebab itu, firman Tuhan nyata. Saya berusaha terus, hati saya gembira. Dengan cara apa? Saya berbagi makanan. Ada yang bisa nyanyi dangdut, saya bilang, Neng, hibur. Waktu kontes musik ada. Sejak saya itu di dalam ada peribadahan, ibadah gereja yang tadinya tidak ada. Ada kegiatan musik yang tadinya jarang tampil, ditampilkan sebuah kegiatan, bahkan lapas Ciamis memiliki YouTube. Ya, jadi bikin YouTube juga, disiarkan itu. Jadi kadang-kadang seminggu sekali hiburan lah, ada dangdut, ada musik. Banyak para napi perempuan yang bisa nyanyi di situ, tampil mereka. Itu. Saya mengalami mujizat yang benar-benar terjadi terhadap diri saya, yaitu perut buncit, kelumpuhan, tapi saya modal iman, yakin bahwa Tuhan Yesus akan sembuhkan saya. Bukti toh, sekarang saudara bisa melihat saya dengan sehat. Inilah kemuliaan Tuhan yang kita saksikan kepada saudara. Jadi Yesus adalah benar-benar Tuhan yang hidup,
Yesus adalah benar-benar Tuhan kita yang benar. Karena dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 di situ berkata Tuhan, Rasul Paulus mengatakan bahwa supaya kita ada di dalam yang benar, Yesus Kristus adalah wujud Allah yang benar. Kita sudah mengenal Yesus, berarti sudah mengenal Allah. Makanya ada salah satu ayat yang mengatakan, barang siapa melihat aku, melihat Dia yang mengutus aku. Jadi kalau ingin melihat Allah, cukup melihat kesempurnaan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah hidup yang kekal. Itulah kemuliaan Tuhan yang saya saksikan malam ini. Saya harap yang mendengar kesaksian saya ini berpegang teguh kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan pilih yang lain. Karena yang lain belum tentu kepastiannya. Bagaimana dikatakan Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Tuhan Yesus. Maka saya sekarang menyampaikan firman Tuhan, isi Alkitab, hak saya, karena saya resmi, agama saya Kristen. Alkitab adalah kitabnya, sucinya orang Kristen. Jadi punya hak saya menyampaikan kebenaran itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, dihukum di dunia itu ada batas waktu, saudara. Tapi dihukum di akhirat nanti, kalau salah jalan, tidak ada kembali lagi. Oleh karena itu, kalau orang sekali melangkah masuk neraka, maka akan kekal di neraka selama-lamanya. Bagaimana dikatakan di kitab Wahyu 20 ayat yang 10. Boleh ditampilkan ayatnya Pak Bombom? Pak Wira, Gen Guru. Wahyu Gen Guru. 20 ayat yang ke-10. Ya, saya baca firman karena Pak Bombom minta saya supaya berkhotbah. Coba kita baca sama-sama. Yang ke-10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kalau saudara-saudara mau diselamatkan, tentukan pilihan kita dari sekarang. Alamat sudah Tuhan beri, yaitu yang namanya Alkitab. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah bisa mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, kita mempunyai kepastian bahwa kita akan diselamatkan. Ada amin? Amin. Itulah firman Tuhan.
tidak memberikan keraguan, tidak memberikan mudah-mudahan, tapi memberikan kepastian. Siapakah yang bisa menjelaskan tentang surga? Yaitu Yesus. Kenapa dia bisa menyampaikan tentang surga? Karena dia berasal dari sana. Sebagaimana dikatakan Yohanes 6 ayat 38. Boleh ditampilkan ayatnya? Biar semua orang yang menyaksikan tahu. Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6. Nah, ini dia. Ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga, aku itu Yesus, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia. Roll lagi ke atas. Gen Guru. Ya, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Amin. Ini janji Tuhan, saudara. Tuhan berjanji kepada kita, Dia akan membangkitkan pada akhir zaman. Jadi supaya orang tidak ada yang hilang, artinya tidak ada yang mempercayai lagi yang lain selain Tuhan Yesus. Mari saudara, sekali Yesus tetap Yesus. Dan inilah firman yang menguatkan saya. Maka saya diiming-imingi suruh pindah, mau dipermudah hukuman, saya tidak tertarik. Daripada saya melepaskan Yesus, lebih baik saya diberikan kaya raya di dunia dan serba banyak. Begitu saudara, lebih baik kaya saya daripada melepaskan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang paling kaya. Apa aja ada. Salam Tanibar, oke, puji Tuhan. Rayanti salam, puji Tuhan. Terima kasih doa-doanya. Ya, kalau tidak terbaca semua mohon dimaklum. Jadi itulah kesaksian saya. Boleh dilanjut? Masih ada waktu Pak Bom? Bebas Pak Kaceh, mau 1 jam 2 jam silakan Pak. Kita udah lama, udah 5 tahun ini Pak Kaceh. Lanjut Pak Kaceh hari ini ya. Juga rupanya Pak Bom ya. Iyalah teman seperjuangan Pak Kaceh. Lanjut Pak. Haleluya. Ya mudah-mudahan harapan saya sih ya semua viewer saya mengingat saya lagi lah. Dan saya mempertahankan iman itu benar. Pak Kaceh, dari kita punya gereja ada ini, coba yang kunjung Pak Gilbert ada berapa kali atau apa dari kita punya gereja? Ada berapa yang berkunjung? Yang kunjung saya itu cuma ya Ibu Eli Jun, Lucy Daipa, Ibu Lili dari Surabaya, dari KDP ya. Terus ada juga yang dari Filipina. Ada juga sih dari Lebanon, ada yang kunjung ke saya. Ada juga ibu siapa itu, ibu, aduh orang Raden Intan itu lupa namanya, ya Ibu Hera ya kalau nggak salah ya.
Nah, itu. Pak Ada. Pak Tony Atau- Basaman. atau Pak Kaceh gimana? Masih mau lanjut bersaksi atau kita izinkan ada teman yang mau naik bertanya tentang Pak Kaceh? Gimana? Boleh. Oke. Teman-teman Kristen yang mau naik silakan, satu-satu ya yang mau bertanya. Silakan. Ibu Winef, siapa yang mau naik? Ayo silakan. Yang mungkin anak tua yang punya kelebihan berkat bisa bagi-bagi berkat ke Pak Kaceh ya. Boleh silakan. Iya. Boleh. Kalau ada yang berkelebihan, berkelimpahan, bantu pelayanan saya. Ya, saya ini harus cari kontrakan di Jakarta ini. Seperti itu. Ya teman-teman, Pak Kaceh untuk informasi belum bisa dihubungi. Pak Kaceh masih bebas bersyarat. Jadi kalau untuk apa-apa hubungi kami dari kami gereja saja. Jadi nanti hubungi melalui Pak Bom. Karena Pak Kaceh ini kan satu ini dengan saya ya, satu denom. Jadi begitu ya Pak Kaceh ya. Ya, Halo? Ya, halo. Silakan Pak Kaceh, silakan yang kasih ultimatum dah. Supaya jangan dihubungi siapa gitu karena Pak Kaceh masih rahasia ya. Belum bisa tempatnya kita masih amankan jadi masih Boleh. bebas bersyarat jadi. Kalau mau hubungi nanti lah Pak Bom aja nggak bisa sembarang ya. Satu-satu ya saya kasih naik ya. Bentar ya. Salam Pak Bom, selamat malam. Salam Pak Aceh, Kakak Margaret, Gentru. Pak Bom, salam. mau tanya dong Pak Bom. Silakan. Mau tanya ke Pak Bom nih. Pak Kaceh belum ini ya, belum apa? Mic-nya belum. Pak Kaceh Saya masih sibuk. Udah siap. bisa dengar nggak? Bisa dengar nggak? Dengar. Oh ya udah. Oke. Yuk, Tapi saya mau tanya sama Pak Bom, habis itu tanya. Ya silakan. Pak, izin. Saya bisik-bisik nanyanya nih. Pak Kaceh ini Oones atau Tritunggal? Nanti tanya aja. Mungkin beliau belum gitu paham kali Pak. Iya. Ya nggak tahu saya honest atau bukan. Udah, nggak apa. Oke. Nggak penting onenessnya kan dia cuma mengajar Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Ya, itu aja. untuk dokter ini nggak terlalu. Ya udah nggak apa-apa. Ayo lanjut. Silakan Bu Winef. Iya. Salam Pak Kaceh. Oh, salam Ibu Winer. Apa kabar? Masih inget nggak sama saya Pak Kaceh? Ibu Winer Pipe ya, siapa ya? Mohon izin maaf nih. Oke, saya ingatkan. Terakhir sebelum Pak Kaceh datang dari Bali, di Ono itu, kita telepon bertiga, Pak. Oh iya. Ingat nggak? Telepon di Ono ya. Bukan, saya, Ibu Katy Amerika, Pak Kaceh. Oh iya. Haleluya. Haleluya. Nah itu, ingat nggak Pak, ketika saya mengatakan, Pak Kaceh, kok saya melihat Pak Kaceh itu duduk, hidungnya berdarah. Pak Kaceh itu gelap. Waktu itu Pak Kaceh telepon Bu Katy, bilang ke Bu Katy, saya sedang di Uber, dikejar. Itu Pak Kaceh bilang, langsung saya bilang, penglihatan saya, Pak Kaceh hidungnya sebelah kanan, sebelah kiri keluar darah. Oh itu memang ada yang mau dukunin pelet pokoknya gitulah. Tapi feeling saya nggak begitu Pak Kaceh. Saya bilang begitu. Ingat nggak Pak? Nggak berapa lama Bapak diambil dari Bali. Ingat nggak? Sama Bu Katy kita Pak. Belum teringat di memori saya. Oh tapi sehat ya Pak ya? Puji Tuhan ya, Anda lihat sendiri. Haleluya. Wow, masih bisa tinju. Yes. Memang kurusan Pak, tapi lebih seger. Sekarang mendingan gemukan. Kalau waktu itu kan kurus banget. Oh iya. Tinggal 40 Sehat selalu kilo. ya Pak. Jangan pernah putus asa, jangan pernah putus pelayanan.
Semua menunggu tidak, pelayanan saya Pak Aceh. walaupun apapun alasannya, siapapun yang menghambatnya, saya nggak putus pelayanan. Amin. Tuhan Yesus menyertai Bapak. Roh Kudus membungkus Amin. Bapak. Karena- Jangan sekali-kali menyobek Roh Kudus yang sudah membungkus Iya. Bapak. Lanjut Pak, silakan. Makasih Pak Bom Bom. Iya, saya usia sudah di atas kepala 5. Jadi untuk apa tubuh ini, nyawa ini, kecuali hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Itulah saya. Amin. Jadi walaupun saya miskin di dunia, tapi saya percaya Tuhan Yesus tidak mungkin memiskinkan saya. Saya percaya Tuhan Yesus akan pelihara saya terus. Ya buktinya, saya cari kontrakan selama 3 bulan, saya ngontrak sebulan 1.200.000. Ada anak Tuhan panggil saya, suruh nempati rumah sebesar ini. Ini rumahnya besar banget nih, coba ada nih. Jadi gratis lagi, nggak mikir air, nggak mikir apa tuh. Ya penting mah di dalam Yesus itu bahagialah. Saya kayak di hotel aja, daripada di kerangkeng saya di balik jeruji besi, ya lebih enak di sini lah. Walaupun saya harus lapor setiap bulan, nggak apa-apa. Begitu. Saya nggak kendor, nggak mundur. Dan saya tahu, walaupun banyak orang yang memframing saya, Kacek katanya selingkuh, Kacek balik lagi, bodoh amat, hak-hak dia. Saya emang nggak terpengaruh. Jangan kasih panggung, jangan ada yang izin kesaksian. Masih ada Pak Yusuf Nganu belum nyuruh kesaksian, masih ada Pak Bom Bom nyuruh saya kesaksian, masih ada Lucy Daipah nyuruh saya kesaksian, masih ada di lapas-lapas saya kesaksian. Kemarin lapas pertama, lapas Pondok Bambu, itu rutan perempuan. Terus kemarin Selasa tuh di rutan rutan Cipinang. Wah banyak itu. Yang rutan Cipinang itu lebih enak lagi, bebas. Walaupun baru percaya Yesus, boleh ibadah, KTP-nya belum ganti pun boleh ibadah. Ada 10 orang dari Kedar kemarin itu yang mengaku, saya percaya di lapas Pak katanya. Saya dengar Pak Kacek katanya. Sekarang ketemu orangnya. Mereka senang banget ketemu saya. Makanya saya dengan Lucy Daipah berjalan melayani ke lapas-lapas karena memang saya mantan dari sana. Dan itu satu bungkus nasi kotak itu sangat berharga sekali bagi para narapidana. Seperti itu. Makanya kalau ada hamba Tuhan yang berkelimpahan, bantu pelayanan saya ke lapas-lapas untuk membawa makanan, enggak berjalan tangan kosong. Saya semangat untuk melayani karena Matius 25 ayat 34, 35-36 di situ diperintah Tuhan harus mengunjungi. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Makanya ketika aku lapar, kamu memberi makan aku, kata Tuhan Yesus. Ada orang bijaksana kapan melihat Tuhan kelaparan? Kapan Tuhan telanjang? Kapan Tuhan di penjara? Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, kepada saudara saya yang paling hina ini kamu lakukan, berarti kamu melakukannya untuk aku, kata Tuhan Yesus. Ayat 34-nya, terimalah ini nanti jangan sekarang. Terimalah ini kerajaan yang sudah aku persiapkan untukmu sejak dunia ini dijadikan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang berkelimpahan, kunjungi.
orang-orang saudara-saudara kita yang mengalami ya. Karena jujur ya, saya tidak pernah menginjil di lapas. Cuma saya berbagi hal sepele apa. Setiap pagi saya bayarin dapur untuk goreng singkong. Goreng singkong 50.000 satu baskom. Dibagi 30 satu kamar, gerepes habis. Setiap pagi Pak, bayangnya sebulan itu untuk goreng singkong aja udah 1,5 juta pengeluaran saya. Begitu. Tapi saya bukan menghitung ke arah sananya, karena uang yang Tuhan berikan kepada saya salurkan lagi kepada yang lain yang membutuhkan. Walaupun belum percaya, belum seiman, tapi saya membuktikan kasih Tuhan Yesus di tempat itu. Begitu. Pak Kace, Pak Kace, Ya. coba baca WA dulu. Ada yang bertanya di bawah jadi. Oh, Kenapa pakai handphone yang ini di WA? Ya ampun. Bawa Bu Winef. Pak Kace pakai handphone yang apa? Handphone yang ini. Tanya bukan. Berarti dia pakai TikTok yang mana ini? Waduh. Pak Ya, S, Pak teman-teman. S, panggil Pak, panggil Pak. Teman-teman kita tunggu ya, karena ada yang bertanya di bawah, jadi terpaksa harus lapor Pak Kace dulu. Karena beliau ini masih bebas bersyarat jadi. ya. Silakan. Ya Pak Kace, ada yang bertanya di bawah. Jadi gimana nih Pak Kace? Silakan. Yang mau bantu Pak Gimana Kace. rasanya dikasih makan kotoran? Ya, Bukan itu. Bukan itu Pak Kace. Ada yang dari fans Pak Kace dulu sama-sama dengan Pak Bobom, ada yang mau bantu Pak Kace untuk meringankan Pak Kace punya pelayanan. Gimana? Melalui mana gitu loh. Ya, silakan. Halo ya, kalau mau pengen langsung ada rekening baru saya. Kalau rekening lama itu masih diblokir, lagi dalam proses. Ya, kalau melalui Pak Bom juga boleh. Yang penting ada konfirmasi itu aja. Lebih bagus ke admin Pak Bom ya. Nanti saya kasih nomor mereka hubungi saya melalui nomor telepon dulu. Baru nanti saya hubungi Pak Kace. Ya, hubungi saya aja lah. Pak Kace pun nomor jangan dulu. Kita hati-hati dulu. Lewat ya teman-teman mau bantu Pak Kace, nanti hubungi telepon Pak Bom dulu. Nanti saya konfirmasi sama Pak Kace, baru nanti saya kirim WA-nya Pak Kace ke Anda. Oke? Itu aja. Hasil WA-nya. Begitu ya Pak Kace ya. Soalnya kita masih hati-hati jadi. Nanti keputusan dari Pak Kace dulu. Ya. Ya, bolehlah ke Pak Bom, nanti Pak Bom konfirmasi. Nomor WA-nya, WA-nya saja. WA-nya. WA-nya bukan nomor rekening ya, WA-nya ya. Nanti kalian menghubungi Pak Bom, ada nomor telepon Pak Bom di WA, ada ya. Kalau untuk rekening uangnya saya enggak terima ya. Cuma nomor telepon aja. Ya, nomor telepon aja. Oke, boleh. Silakan hubungi telepon Pak Bom nomor WA ada. Nanti kalau kalian mau bantu, kita hubungi dulu, nanti saya hubungi ke Pak Kace. Nanti saya kasih lihat nomor WA-nya Pak Kace. Kalian mau bantu bagaimana dari Pak Kace, keputusan Pak Kace ya. Iya, seperti itu. Boleh, mau langsung boleh. Ya, tapi itu untuk administrasi ya atau Pak Bom lah. Ya. Ya nanti saya nomor HP saja. Saya nggak mau terima ini rekening uang. Boleh. Nomor HP saya kasih ke saya, nanti kontak langsung dengan saya. Bisa. Pak Kace mau kontak langsung dengan orang. Kalau orang di luar boleh, nggak apa-apa. Semua orang mau. Semua orang mau terima. Nggak, maksud nomor telepon Pak Kace mau orang semua hubungi Pak Kace mau. Iya, kalau mau yang mau nggak bahaya. Nggak bahaya. Di Australia atau di mana gitu. Oh, saya kira mau Indonesia.
Jangan dulu Pak Kaceh, jangan dulu Bapak masih bersyarat. Pak Bobom aja dulu. Ya itu jangan. Pak Kaceh jangan, bahaya Pak, nanti Bapak digeruduk lagi, jangan. Jangan ya, jangan. Iya. Lewat Pak Bom aja kalau memang nomor HP yang ini nanti biar Pak Bom yang komunikasikan gitu. Ya nanti kalau ini teman-teman nanti kasih saya punya, ambil saya punya nomor HP, baru nanti saya teruskan ke Pak Kaceh, baru nanti Pak Kaceh izinkan, baru saya kasih nomor teleponnya Pak Kaceh ya, baru kalian berhubungan, baru setelah itu kalian berhubungan. Ya. Oke teman-teman ya, setelah itu kalian berhubungan. Oke. Silakan Pak Budi, ada yang mau disampaikan Pak Budi? Shalom Pak Pen, Pak Budi silakan. Ya teman-teman yang di bawah yang mau naik bertanya silakan tentang Pak Kaceh, kesaksiannya Pak Kaceh. Yang di bawah ada yang mau naik bertanya silakan, bebas. Ah ini nama Jeremia, kau anu aja nih, kau get out aja. Kadrun itu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau hubungi Pak Kaceh nanti ambil nomor dari saya, tapi saya konfirmasi ke Pak Kaceh dulu. Untuk kalian mau bantu langsung, nanti bantu di Pak Kaceh langsung. Saya konfirmasi juga, nanti saya kirim nomor rekeningnya Pak Kaceh, oke? Iya. Ya. Iya. Jadi ya perlu saudara-saudara ketahui juga bahwa kasus saya ini tidak menista agama. Kasus saya ini kena pasal Undang-Undang RI nomor 1 tahun. Oleh karena itu Pak Bom doakan saya biar cepat sembuh, kuat dalam menghadapi persoalan ini. Amin. Pak. Ya, siapapun yang mendengar, tolong saya bantu doa agar saya tetap kuat untuk melayani Tuhan, untuk membawa amanat Tuhan Yesus. Bagaimana dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19, pergilah dan jadikanlah dalam makhluk muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu, dan ingat, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman.